Hai, dengan Suntar di sini ya di Bengkel Kalkulus kita akan membahas salah satu fungsi matematik yang penting yaitu fungsi linier. Ini fungsi yang sangat umum dan penting khususnya dalam permodelan matematis. Secara umum, bentuknya adalah Y sama MX plus C. Tapi juga kita bisa tuliskan dalam bentuk AX plus BY sama dengan C. Nah, perhatikan kalau bentuknya seperti ini ya, pangkatnya X-nya 1, Y-nya pangkatnya 1. Ini juga sama ya, Y-nya pangkat 1, X-nya pangkat 1. Di situ itu yang menandakan linear. Jadi Y-nya itu bukan yang pangkat 2, pangkat 3 atau X-nya yang pangkat 5, enggak ya, tapi sama-sama pangkat 1. Nah, di sini perhatikan kalau bentuknya teman-teman isi kurang familiar, bisa ubah dulu ke bentuk ini. Lalu dari sini mungkin akan lebih mudah untuk menganalisa. M gradien, C adalah titik potong dengan sumbu Y. Secara umum, secara grafik ya, kalau kita gambarkan fungsi Y sama MX plus C, dia adalah garis miring. Dan garis miring ini, misalkan saya ambil titik pertama di sini, titik kedua di sini. Kalau saya tarik garis vertikal dan horizontal, ini saya bisa membentuk segitiga siku-siku. Dan segitiga siku-siku ini saya bisa hitung panjang Y-nya ini, delta-nya, delta Y dibagi dengan delta X-nya ya. Maka di situ saya akan dapatkan gradien. Jadi gradien ini nilai M itu menandakan kemiringan daripada garis ini. M-nya makin besar, maka garisnya itu akan makin curam gitu ya, makin curam atau makin vertikal ya. Kalau M-nya kecil, ini garis miringnya akan makin landai atau akan makin horizontal. Oke. Nah, sekarang kita coba lihat ya, misalkan ada grafik seperti ini. Lalu kemudian perhatikan dia memotong ya di sumbu Y itu di 0,C ya. Sekali lagi C adalah titik potong grafik dengan sumbu Y. Nah, dari sini kita bisa gambarkan, misalkan saya ambil dua titik ya, lalu kemudian di situ saya hubungkan menjadi segitiga siku-siku di sini. Jadi di sini ada titik pertama, di sini titik kedua, lalu saya bikin segitiga siku-siku. Perhatikan di sini saya bisa hitung delta Y ya dibagi dengan delta X gradiennya. Saya juga bisa ya di situ menghitung dari titik yang lain juga sama ya, dengan cara yang sama, yaitu dengan menggunakan delta Y2 dibagi dengan delta X2. Titiknya ini ya, ke sini. Jadi misalkan di sini ada titik Y lain ya, di sini ada Y yang pertama, maka Y lain dikurangi yang pertama ini itu delta Y ya, dibagi dengan delta X. Dan saya juga bisa menggunakan segitiga yang lebih besar lagi misalnya, seperti ini. Di mana titik yang saya gunakan adalah dari sini dengan yang lain. Di sini saya bisa mendapat segitiga siku-siku yang lebih besar. Di mana ya kalau saya hitung di situ ya. Ini kalau saya pindahkan dulu terlebih dahulu supaya lebih jelas. Di sini adalah delta Y3 dibagi dengan delta X3. Perhatikan bahwa ketika semuanya itu kita hitung, kita akan dapatkan nilai gradiennya sama. Jadi meskipun titiknya dua titik itu kita ambil dari manapun, lalu kita bentuk segitiga siku-siku, ya. Lalu misalkan saya ambil titiknya misalkan di sini ya, pertama di sini, yang kedua sini, lalu saya bikin segitiga siku-sikunya, saya hitung delta Y per delta X-nya, saya akan dapat gradien yang sama. Karena memang garis ini kemiringannya kan sama. Ini masih garis miring yang sama. Seperti itu ya. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan kita masuk dulu ya ke dalam satu contoh soal, diberikan ada suatu grafik seperti ini, ya, dan soal secara deskriptifnya seperti ini. Jadi ada titik A 1,2 nih, 1,2, dan titik B 4,5, ya. Lalu ini dilalui satu garis lurus ini. Tentukan gradien garis ini dan persamaannya. Seperti yang kita sudah bahas sebelumnya, kita bisa hubungkan kedua titik itu dan kita bentuk segitiga siku-sikunya seperti ini. Maka ya, kita dapatkan ya, panjang ini, perhatikan panjang dari bawah sampai ke atas kan ini 5. Lalu panjang dari sini sampai di sini ini adalah 2. Dan 2 itu adalah Y1, 5 itu adalah Y2. Jadi delta Y, Y2 kurang Y1, 5 kurang 2 adalah panjang sisi vertikal ini.
pada segitiga siku-siku. Pada sumbu X juga sama, delta X-nya adalah selisih dari titik ini 4 ke titik 1 ya, panjangnya jadi 3. Dan kalau kita hitung perbandingannya, saya akan dapat ini adalah nilai gradiennya. Jadi 3 dibagi 3 gradiennya adalah 1. Perhatikan 1 ini ya, dan kita tahu persamaan garis kan adalah Y sama dengan MX plus C. Berarti 1 ini saya bisa substitusikan ke dalam sini. Jadi Y sama dengan 1 kali X plus C. Nah, bagaimana dengan nilai C-nya? Nah, teman-teman bisa menggunakan titik yang pertama atau titik kedua, terserah ya. Saya menggunakan titik yang pertama saja supaya lebih mudah. 1,2 ini kan dilalui oleh garis ini. Artinya ketika X-nya ini 1 dimasukkan ke sini, maka Y-nya itu harus 2. Nah, saya masukkan ke sini X-nya 1. Lalu di sini Y-nya 2. 2 sama dengan 1 kali 1 plus C. Dapat C-nya harus 1. Maka kembalikan ke awal, Y sama dengan X plus 1. Ini adalah persamaan garisnya. Gradiennya adalah 1. Oke, kita bisa dapatkan seperti itu. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya ya, kita perhatikan ya, ada suatu grafik seperti ini. Saya gambar ulang dulu. Ya. Lalu kemudian di sini kita mau coba hitung secara ini ya, penurunan rumus ya. Misalkan ada titik seperti ini. X1, Y1 sama X2, Y2, lalu kita bikin segitiga siku-sikunya. Maka gradiennya seperti yang tadi di atas ini ya. Itu adalah delta Y per delta X atau Y2 kurangi 1 dibagi dengan X2 kurangi X1. Perhatikan bahwa kalau misalkan segitiganya ini saya ubah dari titik yang pertama ke titik yang lain, di mana yang lain itu adalah variabel X, Y. Ya, jadi ini titik-titiknya jadi bisa digeser ya. Jadi bisa berapapun ya. Yang penting di sini X1, Y1 tetap ya, titik tetapnya. Ini X, Y bisa kita geser sehingga menjadi segitiga siku-siku yang lebih besar misalnya atau lebih kecil misalnya ya. Maka gradiennya dengan cara yang sama saya dapatkan adalah ini. Y kurang Y1 dibagi dengan X kurang X1. Perhatikan ya bahwa ya gradien ini kalau kita samakan ini dengan ini ya, maka Y kurang Y1 per X kurang X1 sama dengan Y2 kurang Y1 bagi X2 kurang X1. Kenapa kita samakan? Karena memang ini garis yang sama. Berarti gradien ini sama dengan gradien ini kan. Lalu kita jadikan sama dengan, kita akan dapatkan seperti ini. Nah, perhatikan ini adalah ini, yang ini adalah ini. Nah, kalau kita rapikan ya, di sini misalkan yang kanan bawah ini saya pindahkan ke kiri atas. Ya, yang kiri atas ini saya pindahkan ke kanan bawah. Saya dapatkan seperti ini. Nah, sekarang misalkan ini saya pindahkan dulu ke bawah ya. Nah, kalau misalnya bentuk yang atas ini kita coba ubah sedikit ya, kita jadikan bentuk perkalian, maka saya akan dapatkan bentuknya menjadi seperti ini. Perhatikan bahwa Y dikurangi Y1 sama dengan M dikali ini kan, X kurang X1. Perhatikan ini adalah bentuk rumus yang ada di SMP atau di SMA ya, untuk persamaan garis. Jika diketahui satu titik dan gradiennya, maka bagaimana mencari fungsi persamaan garisnya, fungsi linearnya adalah menggunakan rumus ini. Lalu bagaimana kalau diketahui dua titik, tapi kita nggak tahu gradiennya? Berarti kita bisa cari gradien dulu ya, sama seperti ini ya. Lalu substitusi, kemudian kita dapat fungsi linearnya. Tapi bisa juga dari dua titik ini kita langsung pakai rumus ini. Nanti kita akan langsung dapatkan fungsi linearnya. Jadi dua rumus ini kita turunkan sebenarnya basic sekali hanya dari bentuk segitiga siku-siku ya. Kemudian kita mencari gradiennya. Oke, sekarang dari fungsi linear kita akan melihat transformasi secara translasi ya. Misalkan ada fungsi persamaan garis seperti ini, di mana ini adalah Y sama dengan X. Bagaimana kalau misalkan X-nya itu saya ganti dengan min X? Jadi perhatikan di dalamnya ini X-nya saya ganti dengan min X, maka X-nya saya ganti dengan min X.
maka dia akan terjadi di sini pencerminan terhadap sumbu Y. Jadi garis ini kita cerminkan terhadap sumbu Y. Jadi sumbu Y itu menjadi cermin. Maka gambarnya nanti akan menjadi seperti ini. Ya, kurang lebih seperti ini. Jadi perhatikan bahwa ya, di sini titik ini jaraknya berapa ke sini, maka di sini titik ini jaraknya ke sini harus sama ya. Jadi titik ini ke sini, titik ini ke sini. Berarti ini adalah bendanya, ini seperti bayangannya ya kalau pakai konteks pencerminan. Jadi titik-titik ini kalau kita gambar dengan pencerminan ini, maka saya akan dapatkan ini hasil bayangannya, hasil refleksinya. Oke. Nah, sekarang bagaimana kalau saya ingin menggambar Y sama dengan min X plus 6? Berarti saya cukup menggunakan garis ini yang adalah min X, Y sama min X. Saya tambahkan 6. Apa artinya tambahkan 6? Artinya saya menggeser garis ini 6 satuan ke atas. Maka menjadi seperti ini. Ya. Jadi tadi di sini saya geser naik ke atas seperti ini. Ya. Sehingga saya dapatkan fungsi matematiknya adalah Y sama min X plus 6. Caranya seperti itu ya. Jadi mudah sekali untuk menggambar fungsi linier ya dengan berbagai bentuk, asalkan teman-teman tahu transformasinya seperti apa. Modalnya cukup Y sama dengan X, lalu ingin mengubahkan min X plus 6, pertama-tama cerminkan dulu dengan sumbu Y, yaitu Y sama min X, lalu kemudian tambahkan 6, geser ke atas. Nah, sekarang saya ambil contoh lain, misalnya ya. Di sini ada X plus Y sama dengan 4. Bagaimana saya bisa mendapatkan grafiknya, gambarnya itu seperti ini? Tahu dari mana garis ini adalah X plus Y sama dengan 4? Nah, misalnya modalnya kita hanya mengetahui Y sama dengan X misalnya. Seperti ini ya. Lalu kemudian kita ingin gambarkan Y sama dengan min X-nya dengan cara kita melakukan pencerminan. Jadi pencerminan dari Y sama dengan X terhadap sumbu Y, saya dapatkan Y sama dengan min X. Seperti ini. Lalu kemudian ya, sekarang ini sudah ya, tidak perlu lagi. Sekarang saya dapat Y sama min X dan tentu saja di garisnya terus menerus ya. Jadi makin ke sana terus ya, makin ke bawah terus begitu ya. Ini kan patah karena terbatas ya, saya tidak mungkin menggambar keseluruhannya ya, tapi sebenarnya ini terus menerus ya, continue ya. Nah, kemudian kita perhatikan bahwa garis Y sama dengan min X ini supaya bisa jadi di sini ada muncul 4, berarti si min X harus ditambahkan 4. Ketika saya tambahkan 4 ya, fungsi ini ya, min X tambahkan 4, maka titik ini akan naik ke atas sebesar 4 satuan, maka dia akan menjadi seperti ini. Itu sebabnya ya, ketika saya tambahkan 4 di fungsi ini, berarti kan Y sama dengan min X tambah 4, maka dia menjadi garis berwarna merah ini. Y sama dengan min X tambah 4 itu sama saja dengan Y plus X sama dengan 4, yaitu garis ini. Jadi untuk menggambar garis apapun, kita bisa dengan menggunakan sekali lagi modal Y sama dengan X, lalu kita lakukan transformasi. Oke, kita akan membahas mengenai fungsi linier. Di sini saya menggunakan Desmos ya sebagai alat bantu untuk visualisasi daripada grafik dan fungsi matematik yang akan kita bahas ya. Jadi misalkan saya menggunakan contoh di sini Y sama dengan 2X plus 1. Nah, Hx sama 2x plus 1 di mana gradiennya 2 dan C-nya ini adalah 1, maka dia akan memotong di sumbu Y, yaitu di sini 0,1. Ya, memotong di sumbu Y di 1 ya, 0,1 itu adalah koordinatnya. Lalu kemiringannya adalah 2. Dan perhatikan, setiap titik-titik pada sumbu X ini kita petakan ya ke sumbu Y. Ambil contoh, ketika X-nya 1 ya, maka Y-nya di sini 3. Kenapa? Karena 2 kali 1, 2 tambah 1, 3. Jadi 1 kita hubungkan dengan 3 dan seterusnya ya. Jadi semua angka, semua bilangan pada sumbu X ini, karena di sini tidak ada keterangan apapun, berarti domainnya itu dianggap ya seluruh bilangan real kan. Artinya semua bilangan pada sumbu X kita petakan ke sumbu Y dengan relasi seperti
yang saya tuliskan di sini 2x+1, kita dapatkan garisnya seperti ini. Dan perhatikan bahwa X-nya ini terus-menerus ya, tanpa henti, maka ini garisnya juga tidak berhenti-henti ya, sampai menuju mendekati tahingga. Begitu juga kalau misalkan saya makin ke kiri, X-nya makin negatif, ini juga garisnya tidak berhenti-henti. Dan karena seluruh bilangan real ya, kita petakan ke sumbu Y yang juga adalah kumpulan bilangan real, maka garis yang terbentuk adalah garis kontinu. Nah, bagaimana kalau misalkan saya di sini memberikan pendefinisian di awal, batasan bahwa ketika saya memetakan, saya tidak mau semua bilangan pada sumbu X tapi hanya dari min 2 sampai 1. Maka saya akan dapatkan gambarnya seperti ini. Jadi kita dapatkan ya, ketika dia min 2, berarti 2 kali min 2, min 4 tambah 1, min 3. Maka X-nya min 2, Y-nya harus min 3 di sini. Oke. Lalu ketika X-nya 1, berarti 2 kali 1, 2 tambah 1, ya, 3. Berarti ketika X-nya 1, di sini Y-nya harus 3. Dan semua titik-titik pada sumbu X, ya, itu kita batasi hanya dari min 2 sampai kepada 1. Akibatnya, range-nya, ya, hasilnya, itu hanya kisaran dari min 3. Ya, di sini ya, sampai kepada 3 saja. Maka garisnya hanya kontinu ya, dari sini sampai di sini saja. Kenapa? Sekali lagi karena domainnya kita batasi. Makanya nggak heran ya, nanti teman-teman akan menemukan, loh kok ada ya fungsi yang di sininya garis miring, tapi setelah ini tiba-tiba dia lengkung. Lalu beda lagi gitu ya, ada fungsi yang lain lagi. Karena itu memang gabungan dari beberapa fungsi. Jadi bisa saja fungsi yang pertama dari min 2 sampai 1 fungsinya bisa linier. Nanti dari 1 sampai 5 itu fungsi yang lain lagi. Jadi kita bisa memakai bentuk apapun ya, sesuai dengan permintaan soal atau kebutuhan yang kita inginkan untuk melakukan permodelan. Nah, sekarang kita lihat lebih umum terlebih dahulu ya. Masih sama 2x+1, tapi saya gunakan bentuk yang umum, yaitu mx+c. Di sini m-nya saya ubah dulu ke 2, lalu c-nya saya ubah ke 1 seperti tadi ya. Nah, perhatikan ya, saya di sini munculkan dulu ya titiknya. Jadi label-labelnya supaya kita bisa lihat hubungan antara titik pada sumbu X ke sumbu Y pemetaannya ya dengan menghasilkan garis mx+c. Perhatikan bahwa ya ketika X-nya adalah 2 di sini ya. Ketika X-nya adalah 2, maka kita dapatkan Y-nya adalah 5. Nah, di sini ya, X-nya 2, maka Y-nya adalah 5. Kenapa? Karena fungsi garisnya adalah 2x+1. Nah, kalau kita ubah nilai C ini, sekali lagi ya, kalau kita ubah nilai C itu, kita sedang menambah atau menggeser lebih tepatnya ke atas atau ke bawah. Kalau C-nya saya naikkan menjadi 3 misalnya, maka tadinya itu dari sini dia akan naik menjadi di sini. Kalau misalkan C ini negatif, dia akan turun ke bawah. Nah, seperti itu ya, memotong di min 3. Lalu M ini apa? M ini menandakan gradien. Sebagai contoh, kalau M-nya 1, ya kurang lebih seperti ini. Kalau M-nya 2, dia makin curam ya, makin mendekati sumbu Y gitu, miringnya. Lalu kalau M-nya makin besar, perhatikan, dia akan makin mendekati sumbu Y itu. Nah, M-nya kalau makin mengecil, makin mendekati 0 M-nya, dia akan makin mendatar garisnya. Sampai kepada M-nya 0, maka kita dapatkan ya, di sini karena M-nya 0, berarti hanya Y sama dengan C. Di sini C-nya saya pilih min 3. Menjadi fungsi konstan. Y sama dengan min 3. Ya. Artinya berapapun nilai X-nya, Y-nya min 3. X-nya mau di 2, Y-nya min 3. X-nya mau di 4 gitu ya, maka Y-nya tetap min 3 ya. Kenapa? Karena sekali lagi Y sama dengan C saja. Nah, ini kita coba sekarang lihat ya, bagaimana kalau apa bedanya gradien positif dengan negatif. Gradien positif artinya begini, kalau X-nya itu misalkan saya dari ini ya, dari misalnya suatu nilai, yaitu 2 misalnya, saya ubah, saya tambah, artinya saya geser ke kanan menjadi 4, misalnya di sini, maka perhatikan ya bahwa nilai Y-nya juga bergeser ke atas. Kalau X-nya itu deltanya ya, perubahannya positif, maka Y-nya juga perubahan positif. Itu arti dari gradien positif.
Tapi kalau gradien negatif, ya kita coba lihat ya. Saya naikkan ke atas dulu ya supaya lebih jelas. Oke. Nah, di sini ketika misalnya x-nya di sini ya, misalnya 0,72, saya naikkan menjadi x-nya itu 2. Misalnya di sini ya. Perhatikan bahwa tadinya di sini y-nya di atas. Begitu x-nya menjadi mendekati 2, maka y-nya turun. Artinya y-nya itu deltanya berkurang. Ya. Akhir dikurang awal negatif. Delta x-nya nambah karena makin ke kanan, tapi delta y-nya turun negatif. Itu sebabnya gradien negatif. Jadi gradien negatif artinya seiring x-nya bertambah, nilai y-nya itu perubahannya menurun. Jadi ini gambaran ya daripada fungsi linier.